berjumpa kembali dengan kakak-kakak pendamping sekami remaja Paroki Santa Laurentius Bendisi Pematang Siantar dalam edisi Minggu Gembira yang ke-26 dalam tema Ya atau Tidak. Nah, adik-adik di rumah, tema kita hari ini kan Ya atau Tidak nih. Kakak ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimana suasana hati adik-adik di rumah hari ini? Bahagia atau tidak? Nah, kalau adik-adik di rumah menjawab bahagia, ya, berarti hati adik-adik sedang tidak merasa kesepian, berarti hati adik-adik sekarang merasa senang dan sukacita. Kalau adik-adik di rumah menjawab tidak, berarti hati adik-adik sedang merasa pergumulannya lagi sedih, maupun ada masalah-masalah yang ada adik-adik simpan di dalam hati adik-adik. Begitu juga adik-adik, Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu mengikuti Dia. Sama nanti bacaan kita yang akan kita dengar pada hari ini. Untuk itu adik-adik, mari kita memperdalam jawaban dari ya atau tidak. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan bernyanyi. Berputar-putar berkeliling sambil mencari
adik-adik semua, mari kita awali ibadat kita dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas cinta kasih yang kami rasakan lewat orang-orang di sekitar kami, lewat keluarga kami, lewat sahabat-sahabat kami, dan semua orang yang kami jumpai. Tuhan, hari ini berkatilah kami. Semoga apa yang kami akan lakukan sehari-hari dalam kehidupan kami senantiasa sesuai dengan perintah-Mu. Bukalah hati pikiran kami untuk bisa menerima sabda-Mu dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita ambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32. Mari buka kitab sucinya. Kamu ikuti ya. Kakak membaca. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu
masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, ya, kita tadi sudah membaca Injil dari Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, yang menarik dari bacaan ini ada dua hal, ya. Yang pertama, jawaban anak sulung kepada ayahnya. Ketika ayahnya berkata, "Nak, pergi dan bekerjalah di kebun anggur kita." Dia menjawab, "Baik, ayah." Tetapi dia tidak pergi. Ya, memang perkataan anak sulung ini manis didengar, enak di tenggorokan. Ya, sebentar sepertinya rasanya anak ini akan melakukan, tetapi dia tidak pergi. Rasa kecewa, rasa marah dan tidak percaya akan ada dari ayahnya ketika dia tidak melakukan perintah ayahnya, tidak berbuat sesuatu seperti yang dikehendaki ayahnya. Sebaliknya, anak yang kedua atau anak yang terakhir, dia dengan tegas menjawab, dengan keras menjawab, bahkan seolah-olah menolak, membantah ayahnya. "Nah, pergi dan bekerjalah di kebun anggur kita." Dia menjawab, "Tidak mau." Tetapi dalam proses di tengah jalan, dia mulai bertobat, dia mulai refleksi, dia mulai menyesal. Tanda kutip, dia menyesal. Ini adalah suatu refleksi. Dia pergi melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Memang jawabannya pertama keras, tegas, bahkan seakan-akan menolak, tidak akan melakukan perintah ayahnya. Nah, dari dua anak ini, mana yang melakukan kehendak bapaknya? Jawabannya adalah anak yang terakhir, anak yang kedua. Apalagi yang menarik? Yang kedua adalah kata menyesal. Kalimat "aku menyesal." Di tengah perjalanan, anak kedua menyesal. Di sini mau menunjukkan sikap pertobatan, sikap refleksi, bahwa anak kedua mulai mengakui, menerima sikapnya yang kasar, sikapnya yang tidak patuh kepada orang tuanya, sehingga dia berbuat sesuai apa yang dilakukan ayahnya, apa yang diperintahkan ayahnya. Nah, kita sering loh seperti anak yang sulung, mudah berbicara, manis di bibir mengucapkan, tetapi tidak melakukan. Nah, mari kita belajar seperti anak yang terakhir atau anak kedua. Kita memang berdosa, tetapi ada kesadaran hati, ada penyesalan, ada pertobatan. Kita mulai sehari-hari, adik-adik, belajar melakukan perintah Bapa kita, perintah orang tua kita, perintah ibu guru kita. Mari kita berbuat demikian. Terima kasih. Adik-adik yang baik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyampaikan wujud doa permohonan kita. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa bagi orang tua. Ya Bapa di surga, kiranya Engkaulah yang memberikan kesehatan panjang umur kepada orang tua kami, agar mereka dapat menjaga kami, membiayai segala hidup kami, dan selalu memberikan bimbingan kepada kami. Kita mohon bagi orang sakit. Semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menghibur teman-teman dan orang di sekitar kami yang sedang sakit, dan memberkati obat yang mereka minum agar dapat menjauhkan penyakit dari mereka. Kita mohon bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah yang memberikan keberanian dan kesetiaan kepada orang-orang yang melayani-Mu. Kita mohon bagi kami semua yang ada di sini. Semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati kami agar kiranya kami dapat menerima kelebihan dan kekurangan sesama kami yang ada di sekitar kami. Kita mohon sekarang tiba kita saatnya kreativitas. Ayo, kreativitas apa yang Ibu Nels berikan pada kesempatan ini? Ada kan di sekolah belajar matematika? Senang kan belajar matematika? Oke, ternyata
Di Alkitab juga kita bisa bermatematika. Matematika Alkitab seperti apa itu? Nah, teman-teman pendamping juga bisa berikan ini animasi ke anak-anak kita. Di Alkitab itu banyak sekali kita lihat angka-angka. Salah satu, pernah dengar kata 70 kali 70? 70 kali 70? Iya, kisah apa itu? Ya, kita mengampuni 70 kali 70 kali. Berapa kali aku harus mengampuni? Yesus bertanya 70 kali 70 kali. Artinya tidak terhingga. Di manakah perumpamaan itu? Perumpamaan itu terdapat di Matius 18 ayat 21 sampai 25. Oke, satu lagi. Kalau melihat angka 350 kali 30. Ayo, apa yang kalian ingat dengan ini? Ya, benar sekali. Itu adalah ukuran dari bahtera Nuh. Di mana dilihat? Di Kejadian 6 ayat 15. Ya. Nah, itulah salah satu beberapa contoh dari matematika Alkitab. Silakan cari lagi angka-angka, bilangan-bilangan yang ada terdapat pada Alkitab. Boleh kalian kreativitaskan. Buat kreasi kepada teman-teman pendamping, kepada anak-anak. Tetap semangat. Salam. Halo adik-adik yang baik, kita akan mengakhiri minggu gembira kita kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mengikuti minggu gembira hari ini dengan penuh sukacita. Kami tahu Tuhan, Engkau telah bersabda untuk kami lakukan sehari-harinya. Kiranya Engkaulah yang menuntun kami sehari-hari dalam setiap tindakan kami, dalam setiap perbuatan kami, dan dalam setiap perkataan kami. Tuhan, kami akan kembali ke keluarga kami masing-masing. Jaga dan lindungi, berkati kami. Semoga dalam keluarga kami menjadi berkat bagi sesiapapun yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minggu gembira kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan jawaban dari tema kita hari ini, yaitu ya dan tidak. Sama seperti tadi bacaan kita, ada perumpamaan tentang dua laki-laki, yaitu satu menjawab tidak tetapi ia melakukannya, dan satu menjawab iya tapi dia tidak melakukannya. Nah, adik-adik di rumah memilih jawaban yang mana nih? Nah, sebaiknya kita menjawabkan maupun kita menjawab ya dan tidak, kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita jawab. Nah, adik-adik yang di rumah, berakhirlah sudah minggu gembira kita hari ini. Bye-bye.